Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sebelum kita memulai, saya memohon kepada adik-adikku sekalian untuk memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Saya lebih berharap tidak ada yang sandar. Mohon maaf sekali lagi, saya berharap tidak ada yang sandar. Kenapa? Saya ingin melatih antum untuk mengagungkan ilmu. Dimanapun kelak nanti antum berada, ketika antum menuntut ilmu, antum tidak mudah-mudahan sandar. Kenapa? Karena sandar itu, ketika antum sandar dalam menuntut ilmu, dapat menyebabkan beberapa hal. Pertama, antum mudah ngantuk. Yang kedua, nanti mudah menggerakkan kaki pada hal-hal yang tidak enak dilihat. Saya juga harap di akhwat mungkin seperti itu. Mudah-mudahan ada yang bisa mengarahkan untuk tidak ada siswi yang sandar di tembok dan fokus memperhatikan pembelajaran. Dan saya juga memohon tidak ada majelis dalam majelis, tidak ada yang berbicara, fokus mencatat. Makanya disuruh membawa buku catatan untuk dicatat. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menulis. Kenapa? Karena biasa kalau kita hanya mengandalkan hafalan, biasa hilang. Kecuali antum seperti Imam Asy-Sya'bi. Tahu Imam Asy-Sya'bi bagaimana? Imam Asy-Sya'bi pernah berkata, saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Artinya, beliau ketika hadir majelis ilmu tidak pernah menulis. Karena apa yang beliau dengar langsung dihafal. Kecuali antum seperti Imam Asy-Sya'bi, silakan, saya persilakan tidak menulis. Maka ketika antum hadir majelis ilmu di mana saja, tulis. Karena kelak tulisan antum itu antum akan rasakan sendiri manfaatnya. Seperti buku ini, alhamdulillah insyaallah yang akan diajarkan. Buku ini saya pelajari sekitar 4 tahun yang lalu. Catatan saya masih ada dan saya gunakan ajar kepada antum. Sebelum saya masuk dan duduk di bangku kuliah, saya pelajari buku ini alhamdulillah bersama Ustaz Ubaid. Itu hari saya pelajari buku ini alhamdulillah. Itu sebelum saya duduk di bangku kuliah. Catatan saya masih ada sampai sekarang. Dan ini manfaatnya untuk saya dan kembali kepada antum. Makanya saya sarankan, saya nasihatkan kepada antum untuk menulis. Tulis di bukunya antum. Siapkan buku catatan, jangan digabung-gabung. Kalau bahasanya orang Makassar, jangan gado-gado. Satu buku semua di dalam buku catatan buku. Pelajaran ini, pelajaran itu, pelajaran ini. Jelas? Baik. Itu sedikit pendahuluan. InsyaAllah kita akan mengisi taklim sebelum pembagian takjil. InsyaAllah nanti jika waktu pembagian takjil sudah masuk, kita mengakhiri pembelajaran dan akan melanjutkan besok subuh. Karena ini InsyaAllah akan ada 2 sesi. Sebelum itu saya kembali mengingatkan, memperkenalkan buku ini. Walaupun saya pernah memperkenalkan buku ini di musola 2, di gedung 2 di musola, tapi di sini ada akhwat siswi yang mungkin masih asing dengan buku ini. Dan saya akan menjelaskan secara ringkas. Pertama, buku ini adalah buku kitab karangan Syekh Utsaimin, Al-Utsaimin, hafizahullah taala. Beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan beliau salah satu ahlul hadis. Dan beliau masih hidup hingga sekarang. Beliau memiliki banyak sekali tulisan, khususnya dalam pembahasan adab-adab ilmu. Tulisan-tulisan beliau sangat bermanfaat kepada umat dan banyak diajarkan oleh para ulama kita. Dan alhamdulillah, salah satu manfaatnya buku ini ada di hadapan antum. Dan insyaallah akan diajarkan. Buku ini berisi 10 adab keseharian yang terjadi dalam seorang muslim. Sudah saya jelaskan dan sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Saya jelaskan di mushola bahwa penulis menulis buku ini dengan 10 adab, tidak membatasi bahwa adab itu hanya 10. Tidak membatasi, sekali lagi. Tapi beliau memasukkan 10 adab ini karena kenapa? Kemarin karena ada 2 sebab. Yang pertama, karena banyaknya adab ini ditemui di tengah masyarakat. Yang kedua, karena pentingnya adab ini. Ada 10 adab. Kemarin kita sudah ambil 1 adab di mushola. Apa itu? Adab salam. InsyaAllah ta'ala besok di penutupan sesi kedua kita akan mudzakarah, murojaah, mengulang kembali
apa yang kita ambil dari adab salam sampai yang akan kita ambil hari ini, insyaallah kita simpulkan untuk memudahkan dan agar menjadi bahan murojaah juga untuk akhwat yang mungkin belum pernah mendapat pembahasan salam. Tapi pada pembahasan ini insyaallah kita masuk pada pembahasan ketiga atau adab ketiga yang berkaitan dengan adab makan. Kenapa saya mengambil pembahasan ini? Karena ini momentum untuk antum pelajari adab seputar makan, terlebih lagi sebentar mungkin akan buka puasa bersama. Dan supaya antum bisa amalkan baik dalam bulan Ramadan maupun di luar-luarnya. Maupun di luar bulan Ramadan. Jelas? Baik. Untuk mengefisienkan waktu, silakan fokus ke proyek, ke layar. Qala al-musannif wafaqahullah, berkata penulis, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Fokus. Ats-tsalits, adab yang ketiga. Sudah saya tadi ingatkan, ini adalah adab seputar makan. Adab makan. Kata penulis, ats-tsalits, samillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika. Kata penulis, sebutlah nama Allah di awal engkau makan ataupun minum. Qailan, dalam keadaan engkau mengucapkan bismillah. Jadi, ketika ingin makan atau hendak makan atau minum, maka yang kita ucapkan adalah bismillah. Ini dalam syar'i disebut tasmiyah. Saya sudah ingatkan. Apa perbedaan tasmiyah dengan basmalah? Kalau basmalah itu harus ditahu ya. Kalau dikatakan tasmiyah, maka itu ada ucapan bismillah. Cukup sampai situ. Kalau dikatakan basmalah, berarti lengkap dengan ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam makan, minum kita hanya mengucapkan tasmiyah, bismillah. Dan nanti akan ada penjelasannya bagaimana, apa hukumnya kalau kita menambah lebih dari itu. Sama juga dalam sebelum wudu kita mengucapkan tasmiyah, bismillah. Tapi awal-awal surah dalam Al-Quran itu tasmiyah atau basmalah? Basmalah. Bisa dibedakan? Baik. Kata penulis selanjutnya, ini matan ya. Saya sudah jelaskan sebelumnya matan dan penjelasannya akan ada di bawah. Wakul biyaminik, dan makanlah menggunakan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Ini yang saya akan ini yang antum mesti garis bawahi dan akan saya jelaskan karena di sini biasa disalahfahami. Makanlah ada yang di dekatmu, bagaimana itu maksudnya? Sebentar. Wa idza faraghta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah. Dan apabila engkau selesai dari makan maka jilatlah jari jemarimu dan ucapkanlah alhamdulillah. Ini juga cara menjilat jari jemari sebentar akan dijelaskan. Semua ada adabnya. Nanti akan dijelaskan menjilat jari jemari tanpa suara, karena ini bukan adab yang bagus. Nanti akan dijelaskan. Baik, qala syarih wafaqahullah, berkata pensyarah, semoga Allah memberikannya taufik. Dzakara al-musannif wafaqahullahu al-adab ats-tsalitsa min al-adab al-'ashara wa huwa yata'allaqu bi adab at-ta'am. Penulis, semoga Allah memberikannya taufik, menyebut adab yang ketiga dari 10 adab. Buku ini kan ada 10 adab. Wa huwa yata'allaqu bi adab at-ta'am. Adab ketiga ini berkaitan dengan adab makan. Wa fihi sittu masail. Dan pada pembahasan ini, pada pembahasan adab makan ini ada 6 permasalahan yang akan dibahas. Ada permasalahan yang akan dibahas. Kalau ada temannya mengantuk atau tidur, dibangunkan, diingatkan. Siapapun itu di dekatnya. Baik, lanjut. Fal mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi qaulihi, pada ucapan penulis di matan, sammillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika. Sebutlah nama Allah saat awal makanmu, yaitu sebelum makan atau minum. Wa hiya fi dzikri ma yuqalu inda ibtida'il akli wasyurb. Dan dia adalah ucapan bismillah itu apa yang diucapkan ketika kita memulai makan dan minum. Wal muradu bil ibtida', dan yang dimaksudkan dengan ibtida', jadi perhatikan kursor ya. Kursor itu sesuai dengan apa yang dibaca insyaallah. Wal muradu bil ibtida', dan yang dimaksudkan dengan ibtida' al mubadaratu bi qauliha qabla wuqu'il akli aw syurb. Apa yang dimaksudkan dengan ibtida' ketika kita mulai makan bismillah, yaitu segera mengucapkan bismillah, tasmiyah, sebelum engkau makan atau minum. Jadi mengucapkan bismillah di mana? Sebelum makan, langsung mengucapkan, bukan saat makan. Nanti kalau saat makan akan dibahas juga apa doanya.
Jelas kalau kita lupa di awal. Lanjut. Ini yang masalah pertama. Masalah pertama. Masalah yang kedua, fi qaulihi qailan bismillah. Masalah yang kedua pada ucapan penulis di matan, yang dalam kurung itu matan ya, yang maksudnya dia disinggung matan yang sebelumnya, dan di sini penjelasannya. Fi qaulihi qailan bismillah, ai hala tasmiyatika fi ibtida'il akli wasyurbi fataqulu bismillah. Masalah yang kedua adalah ucapan penulis di matan bismillah, yaitu dalam keadaan engkau mengucapkan bismillah di awal makan dan minum. Ini sangat jelas, sudah diulang berkali-kali. Maka engkau mengucapkan bismillah. Fa qauluhu qailan bismillah tafsirun liqaulihi samillah. Maka ucapan bismillah itu diambil atau penjelasannya tafsir dari ucapan penulis samillah, atau ucapan yang di hadis samillah, diambil atau ditafsirkan dari situ. Karena ini sammi ini fil amr, ya sudah belajar bahasa Arab. Fil amr, dia dari kata samma yusammi sammi. Masdarnya tasmiyatan. Sammi ini untuk memerintah satu orang. Karena hadis ini Nabi SAW memerintah Umar ibn Abi Salamah. Dia memerintah Umar ibn Abi Salamah ketika dia makan pada saat itu, tangannya tidak diam, bergerak di tempat makan itu, di nampan tempat itu, tangannya bergerak-gerak kemana-mana. Maka Nabi menegurnya, ya gulam, samillah wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, karena pada saat itu Umar ibn Abi Salamah masih kecil. Wahai gulam, makanlah dengan sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Samillah ini, ucapan bismillah diambil dari ini, samillah. Jelas? Sampai sini jelas? Baik, lanjut. Fatakulu bismillah muqtasiran ala sigatil madhkurah. Maka engkau cukup hanya mengucapkan bismillah sebagaimana bentuk yang diucapkan atau disebutkan. Li'anna imtithalul amri nabawi fi hadis Umar bin Abi Salamah. Karena itu adalah bentuk atau pengamalan terhadap perintah Nabi pada hadis Umar ibn Abi Salamah, sebagaimana yang saya tadi sebutkan sebelumnya. Radhiyallahu anhu. Al-Mukharraj fi Sahih, yang dikeluarkan di dalam As-Sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menegur Umar ibn Abi Salamah. Saya tadi katakan kenapa dia ditegur, karena dia makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangannya tidak berhenti bergerak-bergerak kemana-mana pada nampan itu, ke sana ke sini ke sana. Maka Nabi menegurnya, ya gulam. Gulam ini dia dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan budak, bisa juga terjemahannya anak kecil. Anak kecil, gulam. Ya gulam, wahai anak kecil, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sebutlah nama Allah, makanlah menggunakan tangan kananmu dan makanlah apa saja yang ada di dekatmu. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam samillah ay kul bismillah. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam samillah itu mengucapkan bismillah. Ini dalam hadis, tapi ternyata di sana ada hadis lain yang lebih menjelaskan bahwa ucapan tidak mengucapkan samillah, tapi kata Nabi SAW kul bismillah, yaitu wa waqa'a tasrihu bihadza fi riwayat Tabrani fil Mu'jamil Kabir fil haditsil madhkur. Kata penulis, dan ada penjelasan atau hadis yang lebih jelas mengucapkan bahwa awal makan dan minum itu mengucapkan bismillah. Karena ada riwayat dari Tabrani dalam Mu'jamil Kabir dalam hadis yang sama. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya gulam kul bismillah. Wahai gulam, ucapkanlah bismillah. Kalau hadis ini yang dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda samillah. Kalau di hadis di riwayat Tabrani yaitu kul bismillah. Jelas? Sekarang sudah dijelaskan pembahasan mengucapkan bismillah di awal atau makan atau minum. Sekarang apa hukumnya menambah lebih dari itu? Bisakah? Apa bisa menambah lebih dari itu? Contohnya orang bilang bismillahirrahmanirrahim, maka kata penulis wa ziyadatu 'alaiha bi dzikrir rahmani aw bi dzikrir rahmanir rahim, maka dan menambah lebih dari itu dengan menambah ar-rahman atau menyebutkan ar-rahmanir rahim, au bi idhafati ghairihi minal asmail husna, atau menyandarkan dari selain dua nama tersebut, nama Allah ar-rahmanir rahim, dari nama-nama asmaul husna. Maksudnya kalau kita menyandarkan selain bismillahirrahmanirrahim, kita sandarkan misalnya bismillahirrazzaqil karim, bismillahirrahmanirrazzaq, bismillahirrahmanirkarim. Kita pakai nama-nama asmaul husna. Maka kata penulis, au ja'lihi mawdi'ahuma
au mawdi'a ahadihima ka'ayyakula bismillahirrahmanirrazzaq au bismillahirrazzaqil karim, atau menjandarkan keduanya atau salah satu dari keduanya, seperti seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrazzaq, bismillahirrazzaqil karim, kullu dzalika yatahaqqaqu bihil amru wa ziyadah. Maka semua itu boleh. Kenapa? Karena telah terpenuhi atau telah diamalkan perintah yang dimaksudkan dalam hadis. Karena kan kita dikatakan samillah, sebutlah nama Allah. Maka ketika kita sudah mengucapkan bismillah, kita sudah memenuhi perintah, itu kita menyebut nama Allah. Ketika kita menambah dengan nama Allah SWT yang lain, maka itu boleh. Maka ketika antum makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, boleh. Bismillahirrahmanirrazzaq, boleh. Bismillahirrahmanil karim, boleh. Atau bismillahirrazzaqil karim, boleh. Jelas? Tapi sebentar akan dibahas yang mana yang afdol. Yang mana yang afdol, yang mana yang lebih baik. Apakah mencukupkan diri mengucapkan bismillah atau menambahnya dengan ar-rahmanir-rahim atau selain keduanya. Kemudian kata penulis, fal'ati biha hasalat minhu tasmiyah faqala bismillah thumma zada 'alaiha ma zad. Maka yang datang dengannya, maka dia telah mengamalkan atau telah sampai yang maksudnya itu tasmiyah, maka dia mengucapkan bismillah, kemudian dia menambah apa yang ingin dia tambah. Jelas? Kemudian ini yang saya tadi katakan yang mana yang afdol. Waqtalafa ahlul ilmi fil akmali minhuma. Para ahlul ilm, yaitu para ulama, berbeda pendapat. Yang manakah yang afdol dari keduanya? Apakah mencukupkan mengucapkan bismillah atau bisa menambah? Ahwal iktisaru ala qawli bismillah am takmiliha birrahmanir rahim wa ma jara majraha. Apakah mencukupkan bismillah atau menambah ar-rahmanir rahim atau yang semisalnya? Maka kata penulis, fakhtaro Abu Zakaria An-Nawawi wa Ibnu Taimiyah al-Hafid anna ziyadata akmal wa afdal. Abu Zakaria An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Apa buku yang terkenal yang ditulis Imam An-Nawawi? Hadis Arba'in Nawawiyah. Siapa yang jawab itu? Wah, Masya Allah, Fabian, mumtaz. Siapa? Rizki juga, Masya Allah ya. Kitab yang terkenal yang ditulis oleh Abu Zakaria An-Nawawi adalah Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'un An-Nawawiyah, yang bahkan sampai sekarang selalu dipelajari dan dihafal oleh para penuntut ilmu. Dan bagi ada penuntut ilmu yang mungkin pernah hafal di sini mutun talibul ilm yang mustawa awal, itu Al-Arba'in Nawawi ada di situ. Ada di buku tersebut, di matan tersebut. Lanjut. Fakhtara Abu Zakaria An-Nawawi wa Ibnu Taimiyah al-Hafid, Ibnu Taimiyah dan Abu Zakaria An-Nawawi memilih bahwa anna ziyadata akmal wa afdal, bahwasanya menambah dari lafaz bismillah itu afdal, lebih baik dan lebih sempurna. Ini pendapat Abu Zakaria, Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Tapi lihat selanjutnya. Wa naza'ahuma Abul Fadl Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Akan tetapi Ibnu Hajar, Abul Fadl Ibnu Hajar menyelisihi pendapat keduanya dalam Fathul Bari. Muta'aqiban kalaman Nawawi lamma dzakarahu. Dia memberi saran atau memberi kritik terhadap pendapat Imam Nawawi ketika menyebutkan ini. Min annahu lam yakif ala dalilin khassin yufidu anna ziyadat akmal. Karena kata Ibnu Hajar, tidak ada dalil khusus, tidak ada dalil yang memberikan faedah bahwasanya menambah ucapan tasmiyah bismillah itu lebih sempurna. Ini pendapat Imam Nawawi dan ini pendapat yang kuat. Pendapat Imam Nawawi. Memang dua pendapat ulama ini adalah ulama besar, dua diantaranya adalah ulama besar. Tapi pendapat Ibnu Hajar lebih kuat. Kenapa? Karena tidak adanya dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya ditambahnya dengan lafaz Ar-Rahmanir Rahim dalam ucapan tasmiyah ketika makan dan minum itu lebih sempurna. Maka yang lebih kuat adalah ucapan bismillah, mencukupkan diri dengan bismillah. Jadi ketika antum mau makan, minum, cukupkan diri dengan bismillah. Sebentar mau buka, amalkan. Antum sudah tahu juga ilmunya, oh bisa ya bismillahirrahmanirrahim. Oh tapi yang afdal kan bismillah. Sebentar diamalkan. Wadih. Baik, lanjut. Wa madhaba, kata penulis Syekh Al-Utsaimin, wa madhaba ilaihi Ibnu Hajar aqwa. Maka apa yang pendapat yang diambil oleh Ibnu Hajar itu lebih kuat, kata penulis. Fal akmalu, maka yang lebih sempurna al-iktisaru 'ala al-waridi fi sunnatin nabawiyah.
maka yang lebih sempurna adalah mencukupkan terhadap apa yang disebut dalam sunnah Nabi, yaitu dengan lafaz bismillah. Min qauli bismillah. Fa in zada 'alaiha syai'an faqad adala ilal mafduli anil fadil. Kalau ada orang yang menambah lafaz bismillah menjadi bismillahirrahmanirrahim atau yang semisalnya yang tadi disebutkan, maka kata penulis, maka dia telah berpaling dari yang afdol, dari yang utama, dari yang utama ke yang lebih dari yang lebih utama. Kan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu utama, boleh. Tapi ketika dia mengucapkan itu, dia berpaling dari al-fadil, yaitu yang lebih utama. Dia berpaling dari yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Bismillah. Maka ketika seseorang menyebutkan tambahan dari bismillah, maka dia telah berpaling dari yang lebih utama. Tapi boleh. Tapi yang mana yang lebih utama? Bismillah. Dicukupkan dengan bismillah. Wa kana fi'luhu jaizan. Akan tetapi ketika dia mengucapkan itu, maka itu boleh. Jelas? Lanjut. Wa taqaddama anna tasmiyata takunu fi ibtida'i ta'ami wa man lam yusammi fi ibtida'i ta'ami falahu halan. Maka telah dijelaskan atau telah berlalu bahwasanya tasmiyah itu diucapkan di awal makan. Ini dia. Kalau kita lupa. Wa man lam yusammi fi ibtida'i ta'ami falahu halan. Siapa yang tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak mengucapkan bismillah, tidak bertasmiyah di awal makan, maka ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ihdahuma ayat qara tasmiyata fi asna'ihi. Dia mengucapkan tasmiyah di tengah-tengah makannya. Kalau antum lupa di awal, maka antum ucapkan saat sedang makan. Tapi sudah bukan bismillah diucapkan. Fokus, jangan beralih. Walaupun ada kejadian-kejadian apa seperti itu, jangan fokus dari pembelajaran. Ada kisah seorang ulama, beliau ini buta, mengajar. Muridnya datang. Pada saat itu ada kejadian di luar majelis. Dia buta. Tapi dia tahu muridnya ini beralih. Pergi untuk melihat kejadian tersebut. Maka apa yang dilakukan seorang ulama ini? Yang buta, dia pergi tinggalkan muridnya. Karena dia datang untuk mengajar. Bukan datang untuk melihat kejadian-kejadian. Jelas? Jadi saya minta antum fokus. Kenapa saya selalu ingatkan antum di sela-sela seperti ini adab? Untuk mendidik antum, adik-adikku sekalian. Untuk mendidik antum dan menanamkan di hati antum atau pondasi adab. Adab itu sangat penting dalam menuntut ilmu. Apalagi di masa sekarang ini, anak SMP, SMA sudah banyak sekali menggunakan HP. Gampang sekali tercemari oleh adab-adab yang tidak bagus. Nonton video joget-joget, ikut-ikutan. Laki-laki ikut juga nonton seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dihindari ya. Hal-hal seperti ini kalau antum mudah-mudahan akan merusak adab antum sedikit demi sedikit. Jelas? Baik, lanjut. Maka kalau antum lupa ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, antum mengucapkan tasmiyah bismillah di pertengahan saat makan. Tapi ingat, bukan bismillah yang diucapkan. Fayati biha qailan, maka dia mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini yang dia ucapkan. Kalau antum lupa di awal. Jelas? Yang kedua, wal ukhra, keadaan yang kedua, Allah yadhkuruha. Dia memang tidak menyebut, lupa dari awal, illa ba'da faradihi min ta'amihi. Dia baru ingat setelah dia selesai makan. Maka apa yang dilakukan dalam keadaan ini? Kalau lupa di awal dan dia baru ingat setelah selesai makan, fala yusra'u lahul ityanu biha, maka sudah tidak disyariatkan dia datang atau mengucapkan bismillah lagi. Jadi tidak perlu dia mengucapkan bismillah atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Sudah tidak dianjurkan lagi atau sudah tidak disyariatkan lagi. Dia mengucapkan ini kalau lupa di awal kemudian sudah habis makanannya. Ustaz, terus gimana? Ya, antum tidak berdosa kalau memang lupa. Kalau sengaja baru. Jelas? Kan lupa. Manusia itu diangkat dosa darinya kalau ketika dia lupa. Jelas? Tapi bedakan lupa dengan pura-pura lupa. Kalau antum juga tidak baca bismillah, syaitan akan bersyarikat bersama antum ketika makan. Akan makan bersama antum juga. Jelas? Wal mas'alatu tsalitsa. Sekarang masalah yang ketiga. Tadi disebutkan ada berapa masalah dalam pembahasan ini? Ada 6. Sekarang pembahasan yang ketiga. Sudah selesai pembahasan pertama, yaitu fi qouli samillah. Pembahasan yang kedua tadi qailan bismillah, sama juga tadi fi ibtidail akal.
Yang kedua bismillah. Sekarang pembahasan yang ketiga, fi qaulihi wa kul biyaminik, dan makanlah menggunakan tangan kananmu. Wa fihi bayanu alatil aql minal insani wa hiyal yadul yumna. Pada matan ini terdapat penjelasan bahwa alat makan yang digunakan oleh manusia adalah tangan kanan. Tangan kanan. Boleh makan pakai tangan kiri? Tidak boleh. Syaitan itu makan dengan tangan kiri. Jelas? Wa turikat tasrihu bikauni halyat, dan penulis atau afwan di hadis sudah tidak dijelaskan atau tidak ada lagi penjelasan rinci bahwasanya kan dikatakan wakul biyaminik, sudah tidak dikatakan lagi di hadis kul makanlah dengan tangan kananmu, ditinggalkan penjelasan bahwa itu adalah tangan. Kenapa? Karena kata penulis li'annaha alatuhu al-ma'lu li'annaha alatuhu al-ma'lumah inda nasi kullihim mu'minihim wa kafirihim. Kenapa tidak dijelaskan di hadis bahwasanya makanlah menggunakan tangan kananmu, dicukupkan saja dengan lafaz kul biyaminik, makan dengan kananmu, yaitu maksudnya dengan tangan kanan. Karena kenapa? Karena sudah dimaklumi di tengah-tengah manusia seluruhnya, baik itu orang mukmin ataupun orang kafir, bahwasanya makan itu menggunakan tangan. Sudah dimaklumi, hal yang lumrah bahwasanya makan itu memang menggunakan tangan. Jelas? Barrihim wa fajirihim, orang yang baik dari manusia ataupun orang yang fajirnya. Farrijalu laisat alata aklin adatan, maka kaki itu bukan alat makan secara adat. Memang sudah dimaklumi bahwa alat makan itu memang tangan, bukan kaki. Makanya tidak disebutkan lagi dalam hadis bahwa tidak dijelaskan secara rinci bahwa yang dimaksud adalah tangan, karena sudah jelas bahwa tangan itu adalah alat makan. Walau akala biha, walaupun ada seseorang yang menggunakan kakinya makan, jika dia tidak bisa menggunakan tangan, sebentar akan dijelaskan. Kalau misalnya tidak ada tangannya, bisa menggunakan kaki, sebentar akan dijelaskan. Fa'alatul akli adatan hiya liat, maka alat makan secara kebiasaan adalah tangan. Fal ahkamu muta'alliqatun biha, maka hukum-hukum yang dijelaskan di sini berkaitan dengan hal tersebut. Yang tidur, istaiqidu. Lanjut. Wal yadul ma'muru bittikhadhiha ala ta'aklin hiya yadul yumna, maka tangan yang diperintahkan kita makan dengannya adalah tangan kanan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fil haditsil mutaqaddim, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berlalu, wa kul biyaminik. Jelas ini. Ini sekarang. Bagaimana kalau tidak ada tangannya, Ustaz? Mohon maaf, orang yang tidak ada tangannya bagaimana? Wa man lam takun lahu yadun, makanya antum ikhwah bersyukur. Antum masih normal, ada tangan, syukuri itu. Mau ditambah nikmat tak, ditambah kesehatan tak oleh Allah SWT, syukuri itu. Bagaimana itu kalau orang yang di luar yang tidak ada tangannya, tidak bisa makan pakai tangan, antum syukuri. Jangan tangannya digunakan maksiat, main HP, nonton sembarangan. Antum tidak takut kalau diambil tangannya antum sama Allah kelak. Jelas? Syukuri itu. Allahul musta'an. Bismillah, lanjut. Wa man lam takum lahun yadun wa sarat lahu qudratun ayyakula biqadamaihi fa innahu yuqaddamul akla bil yumna. Maka bagaimana kalau ada seseorang yang tidak bisa makan pakai tangannya, tidak ada tangannya? Maka siapa yang tidak memiliki tangan, akan tetapi dia bisa memiliki kemampuan makan menggunakan kedua kakinya. Misalnya dia tidak punya tangan tapi dia bisa makan menggunakan kedua kakinya, fa innahu yuqaddamul akla bil yumna, maka dia utamakan makan menggunakan kaki kanannya. Kan ada tangannya, mau gimana? Tapi bisa dua-duanya kakinya, maka diutamakan tetap menggunakan kaki kanan. Illa in ajaza fa innahu yakunu ma'dzuran. Akan tetapi kalau dia tidak bisa menggunakan kaki kanannya, maka dia itu mendapatkan uzur. Fayakul bima yastati'u li ajzihi. Maka dia makan sesuai kemampuannya. Makan sesuai kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jelas? Ini kalau keadaan dia tidak disuapi ya. Kalau keadaan makan sendiri, tidak ada sama sekali orang yang bisa membantunya. Beda kalau bisa disuapi. Itu namanya menyusahkan diri. Kalau bisa disuapi. Selanjutnya. Al-mas'alatur rabi'ah wal mas'alatur rabi'ah. Ini masalah terakhir yang kita ambil sore ini dan insyaallah bisa kita lanjut setelah salat subuh.
Masih masuk pembahasan ini, selesaikan karena belum selesai. Tadi kan ada 6 masalah. Kita selesaikan dulu masalah rabi'ah sebelum menutup. Wal mas'alatur rabi'ah fi qoulihi wa kul mimma yalik. Ini yang ingin saya garis bawahi. Pas juga. Sebelum antum sebentar buka puasa, perlu antum tahu ilmunya ini supaya antum tidak salah paham hadis ini. Kata penulis fi qoulihi wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Ai mimma yakrubu minka, makanlah apa yang ada di dekatmu saja. Li hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim dzikruhu. Berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan sebelumnya. Wa mahalluhu. Ini fokus, perhatikan. Kapan kita makan yang ada di dekat tak? Kan ini hadis kita diperintah untuk makan yang ada di dekat tak. Kata penulis, tempatnya idza kana at-ta'amu wahidan. Fa in ta'addadat anwa'uhu jaza ayatanawala minhu ma ba'da anhu. Apabila makanan tersebut hanya satu jenis. Apabila makanan tersebut beraneka ragam, bermacam-macam, maka boleh dia mengambil walaupun jauh darinya. Jelas? Jadi larangan dalam hadis, perintah dalam hadis untuk makan yang ada di dekat kita, tidak mengambil yang jauh dari kita jika jenis makanan yang ada dekat kita itu sama-sama yang jauh. Contoh, kita makan sebentar, di dekat kita ada ayam, yang di jauh sana sekitar setengah meter ada ayam juga, maka tidak perlu kita arahkan tangan kita ke sana. Cukup makan yang di dekat kita kalau dia hanya sejenis. Tapi kalau makanannya beraneka ragam, di sini ada ayam, di sana ada daging, di sana ada risoles, di sana ada es buah, maka boleh kita mengambil yang jauh dari kita. Itu larangannya. Makanya perlunya ini, dari sini antum belajar bahwa pentingnya belajar bersama guru. Tidak baca sendiri. Makanya belajar ilmu agama tidak boleh baca sendiri. Sekalipun antum nanti kelak bisa baca kitab. Bisa baca kitab, banyak hafal mufradat, tetap tidak boleh belajar sendiri. Karena ada hal-hal atau pemahaman itu yang didapatkan dari guru. Seperti ini, bisa jadi antum salah paham. Kalau antum tidak dijelaskan oleh guru, makan apa yang ada di dekatmu. Kelak nanti antum pergi makan bersama teman, nanti ngiler mau ambil yang di sana, tidak diambil. Mikir, nalaran. Nabi SAW memerintah hanya makan yang ada di dekat. Padahal kalau dijelaskan, dirinci lagi bahwa yang dimaksudkan kita diperintah untuk makan yang ada di dekat apabila makanannya sejenis. Kalau beraneka ragam silakan, tafaddal bikulli surur. Dengan senang hati makan saja. Selama orangnya mengizinkan antum, kalau itu punya orang lain. Tapi kalau antum makan di rumahnya antum, di meja makan, beraneka ragam, silakan ambil yang jauh dari antum. La haraj. Jelas? Fa idza kanatil ma'idatu dzata sinfin wahidin akala mimma yalihi. Maka apabila meja makan itu hanya satu jenis, maka dia hanya makan saja yang di dekatnya, tidak usah ke sana kemari tangannya karena sama ji. Wa in ta'addat anwa'uha faqarruba syai'un wa ba'uda syai' akala mimma yuhib. Kata penulis, apabila makanannya beraneka ragam, sudah saya tadi jelaskan, maka ada yang dekat, ada yang jauh, maka dia makan apa yang dia sukai. Makan apa yang dia sukai dari yang beraneka ragam tersebut. Falahu ayyakula minal ba'idi anhu, maka boleh dia makan yang jauh darinya. Li'annahu laisa syai'un min jinsihi qariban minhu, karena tidak ada yang sejenis yang dekat darinya, maka silakan dia ambil yang jauh. Jelas? Baik. Ini yang mungkin yang kita bisa ambil sore ini. Insyaallah masalah khamisah dan yang keenam, yang kelima dan keenam kita akan ambil besok subuh insyaallah taala. Dan besok itu masih ada pembahasan bagaimana seputar menjilat jari jemari ketika selesai makan. Bagaimana adabnya? Jelas? Baik. Mungkin ini yang bisa kita ambil sore ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum saya mulai, seperti biasa, mohon maaf adik-adikku sekalian, tidak ada yang sandar. Jangki sandar,
Karena ini rawan juga, baru-baru sudah makan, mudah ngantuk. Jadi kalau sandar Ki biasanya mudah ngantuk. Mohon maaf jangan ada yang sandar. Semoga juga di akhwat tidak ada yang sandar-sandar. Supaya fokus juga mendengar. Yang kedua, saya nasihatkan juga kepada adik-adikku sekalian, termasuk saya menasihati diri sendiri. Antum kalau melakukan kesalahan kemudian dinasihati oleh ustadz atau ustazahnya, itu tanda bahwa mereka sayang pada antum. Itu tanda bahwa mereka sayang kepada antum. Karena seseorang kalau sudah tidak sayang kepada seseorang, maka dia tidak akan peduli. Untuk apa dipedulikan? Misal contoh, fulan tidak menyukai si A. Pasti fulan tidak akan memedulikan si A apapun yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak ada kepedulian, karena tidak adanya sayang. Tapi ustadz dan ustazahnya itu antum suka dan sayang kepada antum karena Allah. Oleh karena itu, walaupun kesalahan kecil yang antum lakukan pasti diingatkan. Yang kedua juga biasa diingatkan perkara-perkara adab. Terlebih lagi, ustadznya antum itu pasti sangat marah kalau kesalahannya antum atau kekeliruannya antum dalam syariat. Seperti tadi, ada yang ngobrol saat orang sholat, tidak sholat, itu tidak bisa deh. Jangankan ngobrol yang tidak jelas, antum mengaji saja di samping orang sholat, antum dilarang keraskan suara. Kenapa? Karena antum akan mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Apalagi kalau ini baca Al-Quran loh. Apalagi kalau selain baca Al-Quran. Jelas? Makanya saya selalu ingatkan di musola, di gedung sebelah, kalau kita jeda antara azan dan iqamah, kalau antum sudah sholat sunnah, itu saya selalu ingatkan, jangan ribut. Karena masih ada orang yang sholat sunnah, antum ganggu kekhusyuan. Jelas? Baik, itu mungkin sedikit pendahuluan ringkas. Alhamdulillah, seperti yang saya katakan kemarin, kita akan lanjut pembahasan ini karena tinggal sedikit. Dan hari ini tidak ada proyektor ya. Jadi saya mohon fokus untuk mendengar apa yang saya baca dan apa yang saya terjemahkan. Sebelum itu kita mudzakarah dulu, murojaah. Pembahasan apa kemarin yang kita ambil? Adab makan, thayyib. Apa yang kita ucapkan sebelum makan? Bismillah. Apa namanya ini bismillah? Kalau basmalah apa? Muntaz. Terus, bolehkah kita mengucapkan lebih dari bismillah? Tapi ingat ya, bolehnya itu bismillahirrahmanirrahim atau salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai yang lain. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna. Jelas? Tapi yang mana yang afdal? Tasmiyah atau yang lebih? Tasmiyah. Apa tadi tasmiyah? Itu pembahasan. Kapan kita mengucapkan tasmiyah? Kalau kita lupa mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi, kapan? Kalau kita ingat saat kita makan. Lupa tadi di awal, kemudian kita ingat di pertengahan makan, kita ucapkan itu. Terus bagaimana kalau kita lupa dari awal dan ingat setelah selesai makan? Maka sudah tidak ada lagi, tidak disyariatkan mengucapkan bismillah, begitupun juga bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jelas sampai sini? Baik. Itu tadi masalah yang kedua. Terus masalah yang keempat. Masalah yang keempat. Kemarin saya jelaskan di hadis dikatakan, makanlah apa yang ada di dekatmu. Apakah ini mutlak? Kita hanya makan apa yang ada di dekat kita? Bolehkah kita makan apa yang jauh dari kita? Kapan itu? Seperti antum sahur tadi, ada atau buka kemarin, mungkin banyak sekali makanan, antum makan di depannya antum ada ayam, di sana ada risoles, ada yang lainnya, antum boleh mengambil walaupun itu jauh dari antum, kalau makanannya berbeda jenis atau beraneka ragam. Tapi kalau makanannya hanya sejenis, misalnya di depannya antum ini ayam, terus yang ada yang jauh dari antum juga hanya ayam juga, maka tidak perlu mengambil yang jauh. Untuk apa? Karena sama juga. Jelas? Jadi larangan dalam hadis, perintah dalam hadis, makanlah apa yang ada di sekitarmu saja, ada di dekatmu, itu perintah
jika makanannya hanya sejenis. Adapun jika beraneka ragam, maka silakan makan apa yang antum sukai. Jelas? Jelas. Tapi perlu juga diperhatikan adab-adabnya ya kalau antum makan di depan orang besar atau orang tua. Kalau antum bisa diambilkan sama orang, ya itu lebih bagus. Karena kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, saya sudah jelaskan di gedung 1 bahwa adab itu diambil dari dua. Sumber adab diambil dari dua. Pertama dari syariat, yang kedua dari kebiasaan masyarakat. Terkadang adab itu diambil dari kebiasaan masyarakat selama dia tidak menyelisihi syariat. Apa contoh kebiasaan masyarakat adab yang menyelisihi syariat? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Satu saja. Adab yang terjadi di sekitar masyarakat tapi ternyata menyelisihi syariat. Mumtaz. Tabe tapi ruku. Mohon maaf, ini kekeliruan yang terjadi di tengah masyarakat. Ini adab di tengah-tengah kita, tengah masyarakat. Tapi tidak boleh ruku atau tunduk di depan manusia. Tetap tabe, tapi jangan menundukkan badan. Tapi alangkah bagusnya juga dijelaskan sebelum melakukan itu supaya orang tidak salah faham. Karena kita tidak boleh ruku kepada manusia. Ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Makanya jika ada adab-adab yang dilakukan di tengah masyarakat, kemudian itu tidak menyelisih syariat, maka itu dianggap adab. Dianggap adab yang harusnya dilakukan. Contoh mungkin kita adab-adab kita di Makassar. Saya tidak tahu kalau di kota-kota lainnya. Ketika kita mau masuk rumah, biasanya kita lepas sendal atau sepatu. Kapan kita menggunakan sendal atau sepatu, biasanya kita dianggap tidak sopan. Maka ketika ada adab seperti itu yang diterapkan di tengah masyarakat, maka lakukan itu selama tidak menyelisihi syariat. Jelas? Itu tadi sedikit. Sekarang pembahasan kelima. Itu tadi mudzakarah atau murojaah ringkas. Wal mas'alatul khamisah. Perhatikan baik-baik, dengar. Jangan ada yang sandar. Kalau ada temannya yang ngantuk, tidur, diingatkan. Itu kebaikan untuk antum kalau antum ingatkan temannya antum. Supaya mereka tidak luput dari ilmu. Saya harap juga mencatat ya, jika ada hal-hal yang penting untuk dicatat, mencatat. Saya ingatkan kemarin, catatannya itu antum insya Allah akan bermanfaat kelak. Baik itu untuk antum murojaah ataupun untuk antum ajarkan nanti. Wal mas'alatul khamisah. Fokus pada ucapan penulis fi qoulihi wa idza faraqta falaq asabi'aka. Pembahasan kelima ini seputar tata cara bagaimana kita menjilat jari jemari setelah makan. Ini perlu diperhatikan juga adabnya. Apabila engkau selesai dari makan, maka jilatlah jari jemarimu. Wa hadhil mas'alatu wa taliyatuha min adabit ta'amil murattab ba'dah. Dan adab yang kelima ini, yaitu menjilat jari jemari, ini adalah adab setelah makan. Fa'adabut ta'am salah satu aksan. Maka kesimpulannya, adab makan itu ada 3. Pertama, adabun qoblah. Adab sebelum makan. Apa tadi? Tasmiyah. Yang kedua, adab fi asna'ihi. Adab ketika sedang makan. Seperti tadi, mengambil makanan yang ada di dekat kita. Atau kalau kita lupa, kita baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ini semua adab-adab saat makan. Jelas? Yang ketiga, adab ba'dahu. Ada adab dalam makan itu kita lakukan setelahnya. Seperti nanti menjilat jari jemari dan akan juga datang penjelasannya membaca doa setelah makan. Jelas? Faminal adabi ba'dal faraghi minat ta'ami wal infisali anhu la'kul asabi'. Maka di antara adab setelah makan adalah menjilati jari jemari. Menjilati jari jemari. Fokus. Walla'ku huwa, dan menjilat itu kata penulis Allah subil lisan, yaitu menjilati jari jemari menggunakan lidah. Tapi sebentar saya akan jelaskan bagaimana cara menjilatinya. Karena ada adabnya juga ya, ada adabnya. Ini antum harus tahu supaya antum amalkan. Karena kenapa? Ini keseharian antum. Antum makan setiap hari. Kalau antum amalkan adab ini adalah hal-hal yang sangat menumbuhkan hal yang bagus pada keseharian antum. Karena kapan seseorang berhias dengan adab-adab, maka dia akan menimbulkan atau memunculkan wibawa. Sekaligus akan mengajarkan orang yang melihatnya. Jelas? Apalagi kalau antum punya adik di rumah,
Maka kata penulis, kalau begitu saya langsung terjemah saja, jadi langsung terjemah, tidak baca Arabnya, karena tidak ada juga proyektor untuk memudahkan dan supaya antum tidak terlalu pusing. Maka kata penulis, maka adab itu, adab dalam menjilati jari jemari, yaitu dijilat tanpa suara. Ini dia. Jadi ketika antum setelah makan menggunakan tangan, ada sisa-sisa makanan, dijilat tanpa bersuara. Masukkan jari jemarinya antum di mulut dan jangan pakai suara. Jelas? Ini adabnya. Maksudnya kalau ada suaranya sedikit ya, itu kan maksudnya hal yang tidak disengaja biasa. Tapi jangan disengaja-sengaja dibuat suara-suara, tidak bagus. Ashraf, Assalamualaikum. La tanam. Lanjut. Maka kata penulis, maka siapa yang memasukkan jari jemarinya di dalam mulutnya setelah makan, maka summa yajidha bisautin syadid, kemudian dia menjilatinya dengan suara yang keras, maka dia menyelisih adab. Jika ada seseorang menjilati jari jemarinya kemudian dia menggunakan suara yang keras, maka dia menyelisih adab yang baik. Maka kata penulis, maka hakikat dalam menjilati jari jemari yang dipuji itu adalah dia menjilatinya dengan penjilat yang ringan atau tanpa bersuara. Jangan dicontohkan ini. Jelas sekali pertanyaannya juga. Intinya jangan pakai suara. Ini Fabian minta dicontohkan bagaimana bingung Ustaz. Subhanallah. Malu-malu karena aku sebut namanya. Lanjut. Lil ahadisi afwan, berdasarkan yang disebutkan dalam perintah hal tersebut karena mengharapkan keberkahan. Kenapa juga kita diperintah untuk menjilati jari jemari? Kenapa juga kita diperintah untuk menjilati jari jemari? Untuk mengharapkan keberkahan. Karena ketika kita makan, kita tidak tahu di mana berkahnya itu makanan. Bisa jadi keberkahan makanan yang antum makan itu terletak pada sisa-sisa makanan yang ada pada jari jemari antum. Makanya kita diperintahkan untuk menjilati jari jemari setelah makan. Maka menjilati jari jemari ini, menjilati jari jemari juga berlaku padanya menjilati alat-alat makan kalau antum tidak menggunakan tangan. Kan mungkin ada yang bertanya, Ustadz, oke, sekarang kita pakai tangan. Setelah kita makan, kita menjilati jari jemari. Gimana kalau saya pakai sendok atau alat makan yang lain? Maka ini juga berlaku. Dijilati juga sendok atau garpu tak, kalau pakai garpu. Tapi hati-hati. Seperti menjilati sendok, garpu, kata penulis, atau pisau. Sabar. Biasanya kan ada orang makan pakai pisau toh, daging. Tapi jangan dijilati bagian tajamnya. Dijilati bagian yang perlu dijilat. Jelas? Tapi kalau membahayakan, dihindari. Mungkin pakai tangan saja, ambil sisa-sisa makanannya baru jilat pakai tangannya. Jelas? Tapi kalau bisa diambil. Jelas? Lanjut dulu. Kalau pisau, maka kenapa kita lakukan itu? Untuk mengharapkan keberkahan pada makanan untuk mengharapkan keberkahan dari makanan tersebut, yang bisa jadi tinggal di jari jemari kita atau di alat-alat makan kita dari sisa-sisa makanan bagi orang yang sudah makan. Kelas 11. Lanjut. Maka seseorang ini juga, itu tadi sudah toh, kita menjilati jari jemari setelah makan, sunnahnya. Kemudian berlaku juga padanya alat-alat makan. Sekarang bagaimana atau siapa, apakah kita menjilati diri sendiri atau bisa juga dijilatkan? Sabar. Maka kata penulis, ini ilmu pembahasan yang bagus. Jari jemari. Lanjut. Maka seseorang itu diberikan pilihan. Seseorang yang makan, setelah makan diberikan pilihan.
untuk mendapatkan keutamaan ini, untuk keberkahan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang bagaimana cara menjilati jari jemari. Apakah dia menjilati jari jemarinya dengan dirinya sendiri atau dijilatkan? Tapi sabar, dijilatkan oleh selainnya. Siapa itu? Sebagaimana yang sahih dalam hadis dari Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW, falyal'akha aw yul'ikha. Kata Nabi SAW, hendaknya dia menjilati jari jemarinya atau dijilatkan. Tapi siapa yang menjilatkan? Sabar. Jangan bayangkan juga teman tak. Masa teman tak disuruh jilat jari jemari? Nanti akan dijelaskan. Bukan, tidak termasuk darinya orang-orang yang kita jijik, merasa jijik. Tidak termasuk darinya ya. Karena itu bukan adab yang bagus. Jelas? Maka kata penulis, maka yang dikhususkan dalam menjilati jari jemari ini untuk orang lain, siapa yang dia, yang antara dirinya itu dan orang yang menjilatinya sudah ada hubungan. Ada hubungan, sudah ada kelembutan, sudah ramah, ada kelembutan. Seperti apa? Seperti pasangan suami istri. Kelak kalau antum sudah berpasangan, seperti pasangan suami istri, ini kan sudah biasanya tidak ada jijik antara mereka. Atau anak kecil, seperti orang tuanya, anaknya masih balita, dia kasih makan, dia ajari makan, dia pegang, itu boleh. Atau anak kecil, jelas? Sabar, ada. Maka kata penulis itu tadi, jika ada hubungan seperti suami istri atau anaknya, bukan siapa yang kita merasa jijik secara adat. Jadi kalau antum merasa jijik sama temannya, tidak, jangan. Ini menyelisih adab yang bagus. Jangan baru belajar ini, nanti setelah Ramadan masuk sekolah, ancis makan siang, disuruh teman tak jilatkan. Jangan ya. Jangan bilang, sudah dipelajari, boleh jadi jilatkan. Tidak masuk padanya kalau itu kita merasa jijik dengannya. Makanya tadi kembali lagi, yang menjilatkan kita kalau sudah ada hubungan. Apakah itu hubungan suami istri ataupun anak, antara ibu dan atau ayah dan anaknya. Jelas? Maka hadis yang disebutkan dalam hal ini, kata Nabi SAW, falyal'akha ay binafsihi aw yul'ikha. Apakah dia menjilati jari jemarinya sendiri atau dijilatkan oleh selainnya, seperti yang tadi dijelaskan. Apa yang berjalan orang-orang Arab yang baik di atasnya, adab yang baik. Misalnya ini sebagai contoh untuk penulis. Maksudnya seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa menjilati jari jemari untuk orang lain itu apa yang orang-orang Arab itu berjalan di atasnya yang baik. Maksudnya yang kita tidak, yang mereka itu sudah tidak merasa jijik. Seperti yang tadi, yang memiliki hubungan, jelas? Yang memiliki hubungan, sudah kelembutan, sering bersama main-main, sudah ada hubungan kekeluargaan, seperti suami dan istri, antara ibu dan anaknya, atau ayah dan anaknya. Maka hal-hal seperti itu termasuk sunnah. Karena Nabi SAW memerintahkan kita. Jelas? Adapun yang, ini juga ditekankan lagi sama penulis di akhir paragraf ini. Adapun yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik itu hubungan pasangan ataupun ayah, maka ini adalah di antara hal-hal yang menjijikkan di sisi orang Arab. Bahkan bukan cuma orang Arab, di kita juga. Seperti teman yang tadi saya sebutkan atau orang lain. Intinya yang tidak ada hubungan keluarga ini adalah hal-hal yang biasa berjalan dengan orang jijik. Jelas? Jadi jangan dipraktekkan di luarnya. Baru bilang jilatkan dulu tanganku, sudah gak makan. Hal-hal seperti ini tidak dianjurkan. Jelas? Menyelisih adab yang baik. Kemudian masalah yang keenam, masalah yang terakhir. Kemarin berapa masalah kita akan bahas di sini? 6. Ini masalah yang terakhir pada pembahasan ini. Masalah yang keenam, ini juga termasuk adab setelah makan. Apa itu? Maka kata penulis pada ucapan beliau di matan, alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Maka ini adalah ucapan setelah atau doa setelah makan. Maka seseorang mengucapkan setelah makan alhamdulillah. Dan kapan kita mengucapkan itu? Wa mahalluha, kata penulis, setelah makan dan setelah selesai darinya. Maka apabila seseorang telah selesai dari makan seluruhnya,
Maksudnya sudah betul-betul habis, selesai, tidak mau lagi melanjutkan. Apakah itu makan atau minum? Apakah dia makan sejenis atau beraneka ragam? Maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kata penulis, sebenarnya hadis-hadis yang menyebutkan tentang bentuk-bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala setelah makan itu beraneka ragam, banyak. Banyak sekali. Ada alhamdulillah. Di sana juga ada riwayat alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min haulin minni wala quwwah. Dan seterusnya. Ada lagi riwayat-riwayat yang di atas. Makanya kata penulis, dan karena beliau ini ahli hadis, beliau ahlul hadis, maka beliau ahli dalam hal-hal seperti ini. Maka kata penulis, hadis-hadis yang menyebutkan tentang bentuk-bentuk memuji Allah setelah makan itu beraneka ragam. Tapi pada intinya semua hadis ini yang berkaitan dengan memuji Allah setelah makan itu juga tujuannya satu, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala setelah kita makan. Maka itu adalah hal yang diperintahkan dan kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka itu sudah cukup. Kalau misalnya ada menghafal yang tadi saya sebutkan, doa alhamdulillahilladzi at'amani dan seterusnya, atau ada doa yang lain, tapi dia tidak hafal dan dia hanya mencukupkan dirinya mengucapkan alhamdulillah, maka kata penulis ini sudah cukup. Sudah cukup. Tapi apabila dia menambah lebih dari itu, maka seperti orang yang mengucapkan doa ini, ada doa yang juga disebutkan penulis, alhamdulillahi thayyiban katsira mubarakan fi ghairu makfin wala makfurin wala mustauda'in rabbana. Kalau ada yang hafal ini boleh. Au ghairahu, atau kata penulis atau doa yang lainnya dari lafaz-lafaz pujian setelah makan yang datang dari Nabi SAW, maka itu lebih sempurna, kata penulis. Kalau antum hanya mencukupkan alhamdulillah, maka ini sudah cukup, kata penulis. Tapi kalau antum tambah dengan doa yang panjang yang datang dari hadis Nabi SAW, maka ini lebih sempurna. Perbedaannya tadi dengan tasmiyah, kalau tasmiyah sebelum makan, maka yang afdol adalah bismillah saja. Menambah lebih dari itu boleh, tapi yang afdol adalah tasmiyah, cukup mencukupkan bismillah. Adapun setelah makan, alhamdulillah cukup. Tapi kalau mau yang afdol, ya lebih baiknya ada yang lebih dari itu. Tapi apa yang datang dari Nabi SAW, seperti yang saya tadi sebutkan, dan doa ini yang kalau ada yang hafal. Jelas sampai sini? Jelas. Taib. Dengan ini selesai pembahasan makan. Masya Allah, Fabian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga alhamdulillahnya karena dapat ilmu, bukan karena mau tidur. Jelas? Jangan kita tidur sebelum matahari terbit. Jadi nanti matahari terbit, tunggu matahari setinggi tombak. Sudah kita pelajari di kelas. Tunggu matahari setinggi tombak setelah terbit. Kapan, berapa waktunya itu? Mumtaz. Kira-kira 15 menit. Perkiraan 15 menit setelah matahari terbit baru orang boleh sholat sunnah. Di situ sholat sunnah, baru kalau ada waktu istirahat silakan istirahat. Tapi tidak sekarang. Jangan tidur setelah subuh. Ini waktu yang sangat berharga. Jelas? Di belakang. Azam. Siapa di belakangnya Azam itu? Yalla. Baik. Sebelum saya tutup, seperti yang saya janjikan kemarin, saya mau mudzakarah atau murojaah pembahasan salam. Pembahasan salam secara ringkas. Karena ada juga akhwat di sebelah yang mungkin tidak dapat pembahasan itu sebelumnya. Jelas? Sekarang, apabila kita bertemu seorang muslim, apa yang dianjurkan? Apa hukum mengucapkan salam? Sunnah. Menjawab salam? Sekarang, kalau saya masuk ke ruangan, antum banyak berjamaah, saya mengucapkan salam. Apa hukum menjawab salam bagi antum? Fardu kifayah. Apabila saya masuk ke dalam musola, kemudian mengucapkan salam kepada antum semua, kemudian sudah ada satu orang yang menjawabnya, maka ini sudah cukup. Sudah cukup fardu kifayah. Tapi kalau saya masuk ke musola dan hanya ada radit sendiri, kemudian saya mengucapkan salam kepada radit, apa hukum radit menjawab salam? Fardu ain, wajib. Karena dia hanya sendiri dan saya hanya mengucapkan salam kepada dia sendiri. Fardu ain. Kalau saya masuk ke dalam masjid,
kemudian antum berjamaah tapi berkelompok-kelompok, kemudian Radit ada duduk, dia hanya duduk sendiri di pojok, maka saya hanya mengucapkan salam kepada Radit, meniatkannya dan hanya menatapnya, tidak meniatkan dan tidak mengucapkan salam kepada antum. Maka apa hukum Radit menjawab salam? Wajib. Karena walaupun antum banyak, tapi saya hanya meniatkannya kepada dia sendiri. Hanya meniatkan salam kepada dia sendiri, dan antum yang mendengar tidak wajib. Jelas? Kecuali saya masuk dan memang meniatkan, saya langsung bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka hukum pada saat itu antum jawab adalah fardu kifayah. Sekarang tingkatan salam. Berapa tingkatan salam? Pertama, kita boleh mengucapkan assalamualaikum. Yang kedua, yang ketiga, yang mana paling sempurna? Jadi tingkatan salam itu ada 3. Kita boleh mengucapkan salam assalamualaikum, boleh assalamualaikum warahmatullah, boleh yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini yang paling sempurnanya. Dan kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Sekarang tingkatan menjawab salam berapa? 3 juga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Masya Allah, barakallahu fikunna. Baik. Tingkatan salam juga ada, menjawab salam juga ada 3. Pertama, waalaikumsalam. Yang kedua, waalaikumsalam warahmatullah. Yang ketiga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, boleh memberi salam kepada orang kafir? Tidak boleh. Tidak boleh memulai salam kepada orang kafir. Tapi jika dia yang mengucapkan dahulu duluan salam, maka kita cukup menjawab waalaikum. Sudah, tidak ditambah assalam. Tidak ditambah assalam karena mereka tidak didoakan keselamatan. Jelas? Maka cukup menjawab waalaikum dan tidak boleh mendahului salam kepada orang kafir. Sekarang saya juga menambah lagi sebelum menutup. Tadi mengucapkan salam sudah dijelaskan rinciannya secara ringkas. Dan mengucapkan salam ini ketika kita bertemu seorang muslim. Ketika kita bertemu seorang muslim, dan bertemu itu dijelaskan kemarin ada 2. Bertemu secara hakiki dan bertemu secara hukmi. Bertemu secara hakiki adalah pertemuan tanpa hijab, seperti saya sama antum ini. Adapun bertemu secara hukmi, yaitu bertemu dengan hijab. Seperti apa? Seperti seseorang yang menelpon atau yang serupa dengannya. Maka ketika kita bertemu seorang muslim dengan pertemuan yang hakiki, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Begitu juga kalau kita bertemu secara hukmi melalui telepon, maka kita juga berlaku padanya hukum bertemu secara hakiki. Maka kita juga disunahkan untuk mengucapkan salam. Jelas sampai sini? Baik. Mungkin yang ini yang bisa kita ambil hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak sekali yang lega. Saya ingatkan tadi, jangan langsung tidur. Apalagi antum sudah makan, belum lewat berapa jam, tidak sehat ya. Antum tidur langsung setelah makan, tidak sehat. Tunggu 2-3 jam. 2-3 jam. Makanya itu kalau antum mau tidur malam hari, misalnya antum mau tidur jam 10 malam, jangan makan jam 9 atau setengah 10. Kecuali antum lapar sekali, beda lagi. Jelas? Jaga juga kesehatan tak. Baik, mungkin ini yang bisa kita ambil hari ini. Semoga apa yang kita ambil hari ini bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan untuk kita kelak di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.